Ternyata, dalangnya si resepsionis itu. Berjumpa lagi dengan kami, Papa dan Mama. Mari cari tahu. Dengan tanya, Mama juga Papa. Aduh, ada-ada aja. Lagi mau jemput Jojo di rumah sepupunya, tiba-tiba Papa merasa gak enak badan. Butuh nyari obat-obatan dulu nih. Kita nunggu Papa beli obat-obatan dulu ya. Nah, itu Papa sudah keluar apotek. Tapi kok kantong belanja yang dijinjing Papa cukup besar. Pasti obat-obatan yang dibeli Papa banyak. Kita jemput Jojo dulu deh. Ayo. Lihat Pak, rupanya Jojo sudah bersiap. Elena pun menemani Jojo menunggu kita. Halo Elena. Halo Jojo. Maaf ya sayang, kalian sudah lama menunggu. Tidak apa-apa Mama Jojo, kami belum lama menunggu kok. Ngomong-ngomong, Papa Jojo terlihat membawa banyak obat-obatan. Ada yang berbentuk bulat, lonjong, dan sebagainya. Kenapa ya, Mama Jojo? Obat bisa berbeda-beda bentuknya. Apa ada tujuannya? Giliran Papa dulu yang menjawab ya. Papa jelaskan ya sayang. Seperti kalian tahu bentuk obat banyak jenisnya. Ada tablet, kapsul, sirup, puyer, pil, dan kaplet. Sediaan obat juga ada dalam bentuk injeksi, baik berbentuk larutan emulsi, serbuk steril, atau suspensi. Definisi obat yaitu bahan aktif yang telah diakui secara farmakologis yang bisa mempengaruhi struktur dan juga fungsi tubuh. Sediaan atau bentuk obat yang beragam memang karena masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pemberian sediaan atau bentuk obat juga ikut dipengaruhi oleh jumlah takaran serta durasi kerja bahan aktif yang terdapat pada obat. Dari mulai obat masuk ke dalam tubuh hingga diserap oleh tubuh. Tablet adalah bentuk sediaan obat yang paling banyak ditemui. Tablet berbentuk bulat. Umumnya berisi campuran bahan aktif obat dan zat tambahan untuk memperkuat manfaatnya. Lazimnya obat tablet memiliki selaput salut film, salut gula, dan salut enterich. Tablet pun masih terbagi lagi. Ada yang diletakkan di bawah lidah, dihisap, serta dikunyah. Ini namanya kaplet. Merupakan gabungan dari bentuk tablet dan kapsul. Kaplet pun lazimnya memiliki lapisan gula atau salut gula dan berwarna menarik. Gunanya untuk menjaga kelembaban serta kontaminasi ketika berada di dalam lambung. Sediaan obat cair adalah larutan zat kimia obat yang dikombinasikan dengan larutan gula sebagai pemanis yang memang diperuntukkan bagi anak-anak. Lazimnya diberikan melalui oral atau melalui mulut atau diberikan secara topikal. Pemberian obat secara topikal itu maksudnya adalah pemberian obat dengan cara dioles. Sediaan obat cair yang banyak dijumpai yaitu sirup, emulsi, larutan, eliksir. Papa Jojo, emulsi, dan eliksir itu apa sih? Mama bantu Papa ya untuk menjawab pertanyaan Elena. Elena sayang, emulsi adalah campuran dua cairan yang sulit menyatu seperti air dan minyak. Minyak adalah fase kontinu atau pendispersi dan air adalah fase terdispersi. Emulsi sederhana dapat berbentuk emulsi air dalam minyak dalam kurung A bagi M atau emulsi minyak dalam air dalam kurung M bagi A. Emulsi ganda dapat berbentuk emulsi air dalam minyak dalam air dalam kurung A bagi M bagi A atau emulsi minyak dalam air dalam minyak dalam kurung M bagi A bagi M. Sedangkan eliksir adalah larutan hidroalkohol yang transparan dan manis. Biasanya mempunyai rasa dan bau yang enak, dimaksudkan untuk penggunaan oral atau diminum. Eliksir biasanya kurang manis dan kurang kental jika dibandingkan sirup. Karena eliksir lebih sedikit mengandung gula, maka kurang efektif jika dibanding dengan sirup dalam menyamarkan rasa obat yang cenderung nggak enak. Papa lanjutkan lagi ya. Sediaan atau bentuk obat selanjutnya adalah kapsul. Dalam kapsul, terdapat bahan obat yang telah dihaluskan lalu dimasukkan ke dalam cangkang yang terbuat dari bahan gelatin atau pati. Karena itulah, tekstur kapsul cenderung lunak. Ada juga sediaan obat berbentuk puyer atau serbuk. Ini adalah jenis sediaan obat yang merupakan campuran dari obat kering yang dihaluskan dan tambahan zat kimia tertentu yang bermanfaat untuk efektivitas obat. Obat puyer ada dalam bentuk granul dan effervescent. Granul adalah gumpalan-gumpalan dari partikel-partikel yang lebih kecil serbuk. Umumnya berbentuk tidak merata atau berbentuk kebulat-bulatan dan menjadi seperti partikel tunggal yang lebih besar dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan mengalir.
Sedangkan effervescent merupakan tablet berbuih yang dibuat dengan cara kompresi granul dalam kurung campuran serbuk yang mengandung garam effervescent atau bahan-bahan lain yang mampu melepaskan gas ketika bercampur dengan air. Terakhir, ada sediaan berbentuk pil. Pil juga berbentuk bulat, hanya saja relatif lebih kecil. Pil seperti puyer diperuntukkan bagi orang-orang yang mengalami kesulitan dalam meminum obat. Lalu, bagaimana cara obat bisa bekerja di tubuh kita, Papa Jojo? Pertanyaan cerdas, Elena sayang. Sekarang giliran Mama yang akan menjelaskannya. Proses obat masuk ke dalam tubuh ada beberapa. 1. Secara oral dengan cara menelan obat. 2. Intramuskuler dengan cara obat disuntikan di lengan. 3. Subkutan dengan cara obat disuntikan di bawah kulit. 4. Intravena dengan cara obat disuntikan melalui vena. 5. Transdermal dengan cara mengenakan patch kulit. 6. Suppositoria dengan cara dimasukkan ke dalam dubur. Jika obat diberikan melalui proses suntik, maka obat akan langsung masuk ke pembuluh darah dan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Adapun obat oral yang ditelan akan masuk dulu ke sistem pencernaan lalu diserap oleh usus halus dan kemudian dialirkan ke pembuluh darah. Saat proses penyerapan obat ini, faktor kondisi medis seseorang, jenis obat, serta interaksi obat menjadi hal yang ikut mempengaruhi efektivitas serta ada atau tidaknya efek samping dari obat yang digunakan. Ketika berada dalam aliran darah, zat aktif dalam molekul obat tadi akan menembus masuk ke dalam jaringan-jaringan tubuh serta membran sel tubuh dengan kecepatan yang berbeda-beda. Obat yang larut dalam lemak memiliki kemampuan menembus membran sel lebih cepat dibandingkan obat yang hanya larut di air. Seseorang dengan kondisi lemak tubuh lebih banyak, maka tubuhnya akan relatif lebih cepat mendistribusikan obat. Sayangnya, efek samping obat pun akan lebih cepat dirasakan oleh mereka yang memiliki lemak tubuh berlebih dibandingkan yang memiliki lemak tubuh lebih sedikit. Saat zat aktif obat masuk ke dalam membran sel tubuh, disinilah terjadi proses metabolisme obat di mana struktur kimiawi obat akan diubah sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh dan berkhasiat mengatasi keluhan sakit. Dalam hal ini, terdapat peran penting protein bernama reseptor untuk mendukung zat aktif obat bekerja menghasilkan mekanisme tertentu guna mencapai penyembuhan. Reseptor adalah protein yang tertanam di dinding sel yang bisa menerima bahan kimia lain dari luar sel tubuh. Mama Jojo, ternyata dalangnya si resepsionis itu ya? Bukan resepsionis, tapi reseptor. Hahaha, ada-ada aja Elena ini mah. Elena sudah gak sabar ingin segera ikut staycation bareng kita nih, Pak. Jadi mulai tidak konsentrasi. Tolong penjelasannya dipersingkat saja ya, Pak. Hahaha, maafkan Elena ya, Mama dan papanya Jojo. Yang berlaku umum, ada beberapa mekanisme kerja obat dalam tubuh hingga dapat dirasakan khasiatnya dalam mengatasi keluhan penyakit. Antara lain, zat obat bekerja dengan cara menstabilkan respons tubuh. Contohnya adalah obat antipsikotik yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengurangi gejala psikosis seperti pada pasien skizofrenia, depresi berat, dan lainnya. Selanjutnya ada mekanisme kerja obat dengan cara memblokir respons tubuh tapi tidak mengaktifkannya. Contoh obatnya adalah obat kategori beta blocker untuk pasien darah tinggi, migrain, glaukoma, tremor, dan lainnya. Ada pula mekanisme obat yang bekerja dengan cara menukar, mengganti, mengumpulkan, dan menyimpan zat sebagai cadangan. Contohnya adalah obat-obatan untuk terapi insulin pada pasien diabetes atau obat untuk mengatasi anemia. Mekanisme kerja obat selanjutnya adalah dengan cara merangsang respons tubuh melalui reseptor agonis. Contoh obat-obatan dalam kategori ini adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengurangi nyeri sedang sampai berat atau sebagai obat bius sebelum operasi. Obat ini diberikan ketika obat pereda nyeri dalam kurung analgesik lain tidak mampu meredakan nyeri yang dirasakan pasien. Obat jenis opioid ini tidak boleh digunakan sembarangan karena masuk kategori narkotika, sehingga penggunaannya harus disertai dengan resep dokter. Reaksi kimia langsung yang bermanfaat merupakan mekanisme kerja obat yang dapat dijumpai pada obat-obatan yang mengandung senyawa yang berfungsi untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan sel-sel di dalam tubuh, khususnya yang disebabkan oleh paparan radikal bebas, seperti suplemen antioksidan enzim atau antioksidan vitamin.
Kebalikan dari mekanisme kerja obat yang bekerja dengan membuat reaksi kimia yang bermanfaat bagi tubuh, yang satu ini justru membuat reaksi kimia yang membahayakan dan cenderung merusak sel-sel tubuh. Meski terdengar ekstrim, akan tetapi hal ini dibutuhkan tubuh demi mencapai tujuan dalam upaya penyembuhan. Obat kemoterapi untuk pasien kanker adalah salah satu contohnya. Untuk mekanisme kerja obat yang satu ini bergawai dengan cara menekan aktivitas sel atau senyawa tertentu sehingga tidak memberikan efek berbahaya bagi tubuh. Cara kerja obat ini bisa ditemukan dalam obat-obatan untuk mengatasi keluhan alergi. Nah sayangku, sudah panjang kali lebar nih Papa menjelaskan tentang obat-obatan yang sering kita gunakan. Semoga informasi dari Papa dan Mama dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Alena dan Jojo, pamit dulu ya kawan-kawan bocil. Sampai jumpa lagi dengan kami. Salam sayang dari kami semua. Ada Mama dan ada Papa. Terima kasih semua. Tetap semangat ya.